Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dosen, Bapak Joko Suharyanto. Saya Johannes Ronald Eliasaro Parulian Hutagalung dengan nomor induk mahasiswa 2302010100253. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis pelanggaran etika bisnis PT Alpen Food Industry, khususnya terkait isu hak pekerja dan ketenaga kerjaan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis. Mari kita mulai. Etika bisnis merupakan prinsip moral fundamental dalam menjalankan kegiatan usaha. Pelanggaran etika bisnis, terutama yang berkaitan dengan hak pekerja, tidak hanya merugikan karyawan secara langsung, tetapi juga mengancam keberlanjutan bisnis jangka panjang. PT Alpen Food Industry atau ACE sebagai produsen es krim terkemuka di Asia Tenggara menghadapi berbagai tuduhan serius meliputi kondisi kerja tidak layak, upah di bawah standar, jam kerja berlebihan, dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. PT Alpen Food Industry beroperasi di sektor industri makanan dan minuman dengan brand Ice yang sudah dikenal luas di Asia Tenggara. Karakteristik industri ini sangat tenaga kerja intensif dengan ribuan karyawan. Proses produksi berkesinambungan 24 jam dan standar higienitas yang ketat. Industri ini juga memiliki sistem distribusi yang luas dan menghadapi persaingan tinggi di pasar domestik, serta sangat bergantung pada rantai dingin atau cold chain untuk menjaga kualitas produk. Terdapat 4 kategori pelanggaran utama yang teridentifikasi. Pertama, kondisi kerja tidak layak dengan lingkungan yang tidak memenuhi standar K3, ventilasi buruk, dan fasilitas sanitasi minim. Kedua, upah tidak sesuai standar minimum regional dengan keterlambatan pembayaran. Ketiga, jam kerja berlebihan melebihi batas legal tanpa kompensasi yang layak. Dan keempat, diskriminasi gender, terutama terhadap pekerja perempuan terkait kesehatan reproduksi dan akses promosi jabatan. Dari perspektif teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh stakeholders, termasuk karyawan. Nah, dalam konteks ICE ini, pelanggaran hak pekerja menunjukkan kegagalan fundamental dalam memenuhi tanggung jawab kepada stakeholder paling krusial, yaitu karyawan yang menjadi tulang punggung operasional. Sementara dari teori keadilan John Rawls, diskriminasi gender dan upah tidak layak merupakan pelanggaran jelas terhadap prinsip keadilan distributif yang menuntut perlakuan adil bagi semua pekerja. Analisis menunjukkan 4 prinsip etika prinsip bisnis fundamental yang dilanggar. Pertama, kejujuran dengan ketidaktransparan dalam sistem penggajian dan kompensasi lembur. Kedua, keadilan melalui diskriminasi terhadap pekerja perempuan dan pemberian upah tidak sesuai standar. Ketiga, integritas dengan ketidakkonsistenan antara nilai perusahaan yang dipromosikan dengan praktik internal. Dan keempat, tanggung jawab dengan mengabaikan kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Nah, pelanggaran ini menimbulkan 3 dampak besar bagi perusahaan. Pertama, kerusakan reputasi, di mana citra perusahaan terpuruk di mata publik dan pemberitaan negatif di media mengurangi kepercayaan terhadap brand ICE. Kedua, kerugian finansial dari potensi sanksi hukum, denda, tuntutan kompensasi, hingga penurunan penjualan akibat boikot konsumen. Dan yang ketiga, penurunan produktivitas karena kondisi kerja buruk, menurunkan motivasi karyawan, meningkatkan turnover, dan menciptakan kesulitan merekrut talenta yang berkualitas. Nah, bagi pekerja, dampaknya sangat nyata dan serius. Kesejahteraan menurun drastis karena upah rendah. Ini menyebabkan kesulitan ekonomi bagi pekerja dan keluarga. Kesehatan terganggu akibat jam kerja berlebihan dan kondisi kerja buruk yang berdampak pada kesehatan fisik dan mental, termasuk stres dan kelelahan kronis. Hak asasi manusia fundamental dilanggar melalui diskriminatif atau diskriminasi gender dan perlakuan tidak adil. Serta kehilangan hak-hak dasar seperti hak cuti, jaminan sosial BPJS, dan keselamatan kerja yang seharusnya dilindungi undang-undang. Dampaknya pun meluas ke masyarakat dalam 3 aspek. Pertama, ketidakpercayaan terhadap industri, di mana kasus ini menciptakan stigma negatif terhadap industri makanan dan minuman secara umum dan menurunkan kepercayaan publik secara praktik bisnis korporasi besar. Lalu yang kedua, konflik sosial, memicu konflik antara perusahaan dengan komunitas sekitar. Organisasi buruh dan aktivis hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, menurunnya standar etika bisnis. Karena jika dibiarkan tanpa sanksi tegas, praktik ini dapat menjadi preseden buruk yang menurunkan standar etika bisnis secara umum di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan 3 strategi utama. Yang pertama, reformasi kebijakan internal melalui revisi sistem upah sesuai UMR. Lalu implementasi sistem K3 yang komprehensif, menegakkan kebijakan anti diskriminasi gender, dan pembatasan jam kerja sesuai undang-undang. Lalu yang kedua, transparansi dan akuntabilitas dengan audit berkala. Publikasi laporan keberlanjutan
Nah, mekanisme pengaduan yang aman dan dialog terbuka dengan serikat pekerja. Dan yang ketiga, penguatan pengawasan pemerintah melalui inspeksi rutin, sanksi tegas, pemberian insentif bagi perusahaan patuh, dan kerjasama dengan NGO pemantau hak pekerja. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan tiga hal yang penting, yaitu pertama, pelanggaran hak pekerja di PT Alpen Food Industry merupakan pelanggaran serius dan sistematis terhadap prinsip-prinsip fundamental etika bisnis. Kedua, dampaknya bersifat multidimensional. Tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga perusahaan melalui kerusakan reputasi dan kerugian finansial, serta masyarakat dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap industri. Ketiga, urgensi perbaikan sistemik sangat diperlukan melalui penerapan etika bisnis yang konsisten, pengawasan pemerintah yang ketat, dan komitmen perusahaan untuk reformasi fundamental guna mencegah pelanggaran serupa dan memulihkan kepercayaan publik. Analisis ini disusun berdasarkan referensi akademik yang valid dan dapat diverifikasi, termasuk Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi Volume 3 tahun 2025, jurnal-jurnal terakreditasi tentang etika bisnis dan hak asasi manusia, literatur bisnis ethics dari Oxford Bibliographics, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Dr. Joko Suharyanto. Saya Johannes Ronald Eliezer Parulian Hutagalung, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia.